Sering ku coba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatanku. Sungguh ku tak mampu. Sadarku kini aku tak berarti tanpa dirimu, Tuhan yang selalu menolongku. Harus ku akui, aku tak berdaya menghadapi semua ini. Bila engkau jauh dariku, bila kau tak peduli lagi, tiada satupun yang mampu menolongku selain dirimu, Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu aku berserah. Shalom, salam sejahtera, dan selamat pagi bagi kita sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melaksanakan segala pekerjaan dan aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di sapaan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa menikmati hari ini, hidup kami di dalam penuh sukacita dan kasih karunia dari Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, ajari kami, bimbing kami, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami serahkan kehidupan kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia hidup di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang selalu kita hadapi di dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya juga tidak terlepas dari godaan dan pencobaan itu. Di kitab Roma pasal yang ke-8 kita diajari, kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini yang berdasarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Sehingga di dalam Roma pasal yang ke-8 kita diberi pilihan
untuk menjalani kehidupan ini, yaitu yang pertama, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Bagaimana yang dimaksudkan hidup menurut daging? Hidup menurut daging itu lebih gampang dan mudah kita laksanakan, lebih mudah kita jalani dalam kehidupan kita, karena keinginan daging itu lebih nikmat dibandingkan dengan keinginan roh. Karena keinginan daging itu berkaitan dengan apa yang kita butuhkan terkadang, apa yang kita rasakan, sehingga itu lebih mudah kita menjalaninya, dan terkadang kita merasa ini lebih nikmat seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia juga masih hidup dalam daging, dan masih banyak godaan dan cobaan yang menyangkut hal-hal kedagingan. Tabiat-tabiat kedagingan yaitu adalah tabiat-tabiat dari dosa yang sudah ada di dalam diri manusia, sudah ada di dalam diri kita. Tabiat-tabiat kedagingan, tabiat-tabiat dosa itu sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita terkadang sulit untuk bisa hidup menurut roh Allah. Jika kita baca dari awal kitab Roma pasal yang ke-8, di ayat yang ke-5 dikatakan hidup menurut daging berarti memikirkan hal-hal yang dari daging. Misalnya materi, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari hal-hal kedagingan, materi, kekayaan, kekuasaan, dan sebagainya. Ini terkadang kita sebagai orang-orang percaya juga tidak terlepas dari hal-hal ini. Kita tergoda dengan materi, kita tergoda dengan kekayaan, kita tergoda dengan kekuasaan dan sebagainya, sehingga itu terkadang menjadi hal yang negatif yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi kita juga tidak terlepas dengan godaan-godaan yang demikian. Jika kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21, dikatakan juga yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging itu adalah roh-roh pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, roh pemecah, kedagingan, kemamukan, pesta pora, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan juga mementingkan diri sendiri. Di zaman yang canggih sekarang ini juga ada beberapa contoh yang terkadang bisa kita temui. Kami juga menemui hal-hal yang demikian, bahwa masih banyak orang-orang yang hidup dalam kemabukan, hidup dalam penyembahan berhala dan sebagainya. Baru-baru ini juga kami ada salah satu dari jemaat kita yang berbicara tentang bahwa dia selama ini hidup di dalam penyembahan berhala, sihir dan sebagainya. Dan beberapa kali juga kami sudah berdoa untuk dia, bahwa masih ada jika di bahasa Karo tahan daging itu untuk menjaga diri, susuk dan sebagainya, masih ada di dunia kita saat ini. Dunia yang modern, dunia yang sudah canggih dengan teknologi, tetapi masih ada orang-orang yang terlibat dan percaya dengan sihir dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, yang terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan.
Orang yang hidup dalam kedagingan adalah orang yang mengarah kepada maut, yaitu kematian yang bersifat kekal. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini pilihan itu saat ini ada pada kita. Mau hidup menurut daging yang akan membawa kita kepada maut, akan membawa kita kepada perseteruan dengan Allah, atau hidup dalam roh yang membuat kita ini akan menjadi hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang menjadi milik Kristus. Kita imani dan kita percaya bahwa kita adalah milik Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan di kematiannya di kayu salib. Jadi bagaimana itu dikatakan orang yang hidup di dalam roh? Orang yang hidup menurut roh Allah artinya adalah roh memberi hidup yang telah memerdekakan kita di dalam Kristus, yaitu dari hukuman dosa. Dosa yang membuat manusia akhirnya mengalami kematian. Namun roh Allah itu menghidupkan kita dan melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup menurut roh di Galatia 5 ayat 22 sampai 26, yaitu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan juga kelemah lembutan. Mari bersama-sama kita menjalani kehidupan kita, melakukan aktivitas kita, yaitu berdasarkan roh Allah, yaitu kita menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah jemaat, bahkan di dalam pekerjaan kita, yaitu dengan kasih. Walaupun terkadang pencobaan itu begitu berat dan godaan-godaan itu terkadang menerpa kita tanpa kita sadari dan sebagainya, mari bersama-sama kita belajar memohon kekuatan daripada Tuhan sehingga kita benar-benar bisa menjalani kehidupan ini, yaitu dengan roh Allah. Karena hanya Tuhan, hanya roh Allah yang mampu menguatkan kita untuk kita bisa memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan kasih, kesetiaan, kemurahan, sukacita, dan damai sejahtera. Kita imani dan kita berharap kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan yang memampukan kita untuk mampu menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Demikian renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan firman-Mu yang kami dengarkan. Ajari kami supaya kami hidup bukan berdasarkan kedagingan kami, tapi kami hidup berdasarkan roh Allah. Kami menjalani kehidupan kami yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mampukan kami, roh Tuhan, semangat yang datangnya daripada Tuhan, yang membimbing dan mengajari kami untuk kami mampu melakukan segala sesuatu yang bisa kami lakukan di tengah kehidupan kami ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kedamaian, sukacita di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dan juga pemerintah kami baik di pusat dan daerah. Ajari mereka ya Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya bisa memimpin bangsa dan negara kami itu dengan baik dan penuh dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya masyarakat juga Tuhan memberikan kepintaran hikmat sehingga kami juga masyarakat mampu mendukung
program-program pemerintah untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, segala sesuatu baik kejahatan-kejahatan yang ingin membuat keributan-keributan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan yang menjauhkan semuanya, sehingga bangsa kami bisa menjadi bangsa yang besar, hidup damai dan takut akan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati.